Ya halo Mina, selamat datang di channel Linda Anima. Channel yang membahas anime dan manga, kalau ada mau dibahas saja. Di video kali ini, aku akan ngebahas cerita di anime Kimetsu no Yaiba The Movie, Mugen Train. Movie ini merupakan kelanjutan dari season satunya, jadi kalau belum nonton, gue saranin buat nonton dulu. Anime Kimetsu no Yaiba ini bercerita tentang Kamado Tanjiro dan kawan-kawan yang menjadi pemburu iblis dan melawan para iblis yang menyerang manusia. Saat ini, mereka akan memburu iblis di sebuah kereta. Dan mereka juga akan dibantu oleh salah satu pilar, yaitu pilar api yang bernama Rengoku Gyojuro. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Sebelum itu aku peringatkan dulu bahwa konten ini mengandung 100% spoiler. Jadi kalau kalian gak suka, kalian boleh skip aja video ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja matikan data, hidupkan hotspot tetangga, dan sambungkan ke wifi Anda. Inilah cerita di anime Kimetsu no Yaiba The Movie. Cerita diawali dengan Tanjiro, Zenitsu, Inosuke, tidak lupa juga dengan Nezuko, sampai di sebuah kereta api. Mereka sangat kagum karena baru pertama kali ini mereka melihat kereta api. Di sini mereka akan menjalankan misi. Misinya yaitu mencari iblis yang diperkirakan akan muncul di kereta ini. Kemudian mereka bertemu dengan pilar api yang bernama Rengoku Gyojuro. Kita panggil aja Rengoku ya. Dia sedang makan. Lalu Tanjiro bertanya soal tarian Dewa Bara Api. Rengoku menjelaskan bahwa teknik pernapasan api, air, angin, petir, dan batu adalah pernapasan dasar. Sedangkan yang lainnya, seperti kabut, serangga, adalah pernapasan cabangan. Rengoku tidak tahu tentang tarian Dewa Bara Api yang dimaksud Tanjiro. Jadi dia meminta ke Tanjiro untuk berlatih di tempatnya. Saat kondektur melubangi tiket para penumpang, tiba-tiba muncul iblis. Tapi untungnya, Rengoku berhasil menebasnya dengan sekali tebasan. Tanjiro dan yang lainnya terkejut sekaligus kagum dengan kekuatan Rengoku. Mereka lalu meminta untuk dijadikan muridnya. Rengoku menyetujuinya dan akan melatih mereka suatu saat nanti. Lalu mereka tertidur. Mereka semua bermimpi indah. Tanjiro bertemu dengan keluarganya sebelum dibunuh Muzan. Zenitsu berkencan dengan Nezuko. Inosuke menjadi pemimpin kelompok. Dan Rengoku yang kembali ke kampung halamannya. Ternyata mereka dapat bermimpi indah karena ada iblis yang memanipulasi mimpi mereka. Iblis itu adalah iblis bulan bawah yang bernama Enmu. Lalu iblis itu menyuruh manusia untuk masuk ke dalam mimpi para pemburu iblis untuk menghancurkan inti spiritualnya. Dengan teknik dari iblis milik Enmu, manusia yang disuruh iblis itu mencari inti spiritual milik para pemburu iblis. Tapi alam bawah sadar Tanjiro dan yang lainnya secara tidak sadar menghalangi rencana iblis itu. Saat yang lainnya tertidur, Nezuko keluar dari kotak dan berusaha membangunkan kakaknya. Tanjiro yang ada di dunia mimpi lalu tersadar dan berniat untuk keluar dari alam mimpi itu. Di alam mimpi, dia lalu memotong lehernya sendiri dan akhirnya berhasil terbangun dari tidurnya. Setelah terbangun dari tidurnya,
Tanjiro lalu membuat pingsan para manusia suruhan Enmu. Tanjiro lalu pergi mencari iblis itu dan berpesan kepada Nezuko untuk membangunkan yang lain. Tanjiro lalu bertemu dengan Enmu, yaitu iblis yang bisa mengendalikan mimpi itu tadi. Mereka lalu bertarung. Enmu membuat tidur Tanjiro dan memberinya mimpi buruk soal keluarganya berkali-kali. Tapi untungnya, Tanjiro berhasil terbangun dari mimpi itu dengan cara menembus lehernya sendiri di alam mimpi. Lalu dengan jurus pernapasan air teknik ke-10 miliknya, Tanjiro berhasil menebas leher Enmu. Tapi Enmu tidak mati. Ternyata, tubuh Enmu sudah bersatu dengan kereta yang mereka naiki. Enmu lalu berniat untuk memakan semua penumpang yang ada di kereta itu. Tanjiro panik karena dia tidak bisa melindungi 8 gerbong sekaligus. Untungnya, Inosuke datang dan membantu Tanjiro. Nezuko juga bertarung untuk melindungi manusia, walaupun dia sendiri adalah iblis. Nezuko juga dibantu oleh Zenitsu, yang sudah dalam mode tidurnya. Rengoku yang merupakan seorang pilar, malu terhadap dirinya sendiri, karena saat dia tidur, situasi sudah berubah sebanyak ini. Dia lalu meminta ke Tanjiro dan Inosuke untuk mencari leher dari iblis itu. Masalah melindungi gerbong akan dihandle oleh Zenitsu dan Nezuko, yang melindungi 3 gerbong di depan, sedangkan 5 gerbong sisanya akan diurus oleh Rengoku sendirian. Tanjiro dan Inosuke lalu pergi ke gerbong depan untuk mencari kelemahan musuh. Saat sudah sampai di gerbong terdepan, akhirnya mereka menemukan leher dari iblis itu. Tapi saat mereka menebasnya, serangan mereka tidak mempan, karena regenerasi iblis yang terlalu kuat. Sialnya lagi, Tanjiro terkena tusukan dari manusia yang dimanipulasi Enmu. Tanjiro meminta ke Inosuke untuk tidak mengkhawatirkannya. Inosuke lalu bekerja keras untuk membuka kelemahan musuh. Saat leher iblis itu sudah terlihat, Tanjiro dengan teknik tarian Dewa Bara Api akhirnya berhasil menebas leher iblis Enmu. Karena kesakitan, tubuh Enmu memberontak dan membuat kereta terjatuh. Setelah itu, tubuh Enmu perlahan menghilang dan mati. Saat Tanjiro terjatuh ke tanah, dia mengalami pendarahan yang cukup parah. Tak lama kemudian, Rengoku menghampirinya. Dengan dibantu oleh instruksi dari Rengoku, Tanjiro berhasil menghentikan pendarahannya sendiri. Kemudian Rengoku memujinya karena sudah berhasil mengalahkan iblis Enmu. Tapi kalau Tanjiro ingin menjadi seorang pilar, dia harus berlatih lebih giat lagi. Rengoku juga menginformasikan bahwa penumpang kereta semuanya selamat. Tiba-tiba secara mengejutkan, iblis bulan atas nomor 3 yang bernama Akaza datang menghampiri mereka. Dengan cepat, Akaza berniat membunuh Tanjiro. Untungnya, Rengoku berhasil membelah tangan Akaza. Tapi karena Akaza adalah iblis yang kuat, dia bisa dengan cepat meregenerasi tangannya sendiri. Mengetahui Rengoku sangat kuat, Akaza menawarkannya untuk menjadi iblis, agar Rengoku bisa mempunyai umur yang sangat panjang. Tapi dengan sangat tegas, Rengoku menolaknya. Mereka lalu bertarung. Pergerakan mereka sangat cepat, sampai-sampai Tanjiro
tidak bisa mengikuti pergerakan mereka. Rengoku dan Akaza bertarung menggunakan teknik andalan mereka masing-masing. Lalu mereka berdua terluka parah. Tapi karena Akaza adalah seorang iblis, dia bisa dengan mudah meregenerasi tubuhnya sendiri. Berbeda dengan Rengoku yang seorang manusia biasa. Tapi dengan percaya diri, Rengoku mengatakan kalau dia akan menyelesaikan tugasnya. Mereka lalu melanjutkan pertarungan dengan jurus andalan mereka masing-masing. Dengan sangat mengejutkan, tangan Akaza berhasil menembus tubuh Rengoku. Untungnya dia masih hidup. Lalu dengan sisa tenaganya, Rengoku mencoba menebas leher Akaza, tapi dia belum berhasil memotong lehernya sepenuhnya. Karena sebentar lagi matahari akan terbit, Rengoku berniat menahan Akaza sampai matahari terbit. Saat Tanjiro dan Inosuke berniat membantu, Akaza dengan kekuatan penuh berhasil melepaskan diri dari Rengoku. Dia lalu melarikan diri. Saat Akaza akan menghilang, Tanjiro berhasil melempar pedangnya dan mengenai tubuh Akaza. Lalu Tanjiro meneriakkan bahwa pemenang dari pertarungan ini adalah Rengoku, karena dia bisa bertahan sampai akhir, berhasil menyelamatkan semua orang, dan tidak melarikan diri dari pertempuran, walaupun dia adalah seorang manusia biasa. Setelah itu, Akaza menghilang dalam kegelapan. Mengetahui dirinya sebentar lagi akan mati, Rengoku berpesan ke Tanjiro agar datang ke rumah keluarga Rengoku, karena di sana ada catatan tarian Dewa Bara Api yang dicari Tanjiro. Dia juga berpesan ke adiknya, yaitu Senjuro, agar meneruskan jalan yang dianggapnya benar, dan berpesan agar ayahnya selalu menjaga kesehatan. Dia juga sudah menerima Nezuko sebagai anggota pemburu iblis. Pesan terakhir Rengoku adalah dia percaya bahwa Tanjiro dan teman-temannya akan membantu para pilar untuk mengalahkan iblis. Sebelum mati, Rengoku melihat bayangan ibunya yang memujinya karena sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Setelah itu, Rengoku mati. Berita meninggalnya Rengoku langsung disampaikan ke para pilar yang lain. Di tempat tinggalnya, Ubuya Shiki memuji Rengoku karena sudah berhasil menyelamatkan 200 orang, walaupun dia harus gugur dalam pertempuran. Di situ, Ubuya Shiki juga mengatakan kalau sebentar lagi dia akan menyusul Rengoku. Cerita ini diakhiri dengan tangisan Tanjiro dengan diiringi lagu Homura yang dinyanyikan oleh Lisa.
Dan berakhirlah cerita di anime Kimetsu no Yaiba The Movie Mugen Train ini. Pesan yang dapat kita ambil dari anime ini adalah jangan naik kereta yang ada iblisnya dan jangan mau diubah menjadi iblis. Jadilah manusia yang berguna, baik berguna bagi diri sendiri atau berguna bagi orang lain. Itulah tadi cerita di anime Kimetsu no Yaiba The Movie. Apakah ceritanya bagus? Kalau kalian punya pendapat sendiri, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Sekian dulu video kali ini. Kalau kalian mau request pembahasan, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Masalah like, share, dan subscribe, itu aku serahkan kepada kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Gue Len pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Will of D.